again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Isnani Nurul Deva, Muhammad Iqbal Fahri, dan Putri Miranti Harahap. Di sini kami akan membahas tentang pemrograman dinamik, konsep dasar dalam pemrograman dinamik, serta karakteristik pemrograman dinamik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman dinamik. Pemrograman dinamik adalah teknik manajemen sains yang diaplikasikan kepada persoalan yang melibatkan keputusan berurutan yang saling berkaitan. Program ini dikembangkan oleh Richard Bellman dan G.B. Danzig pada tahun 1940 sampai 1950. Sebagai sebuah konsep, pemrograman dinamik lebih luas dibanding program optimasi lainnya. Aplikasi pemrograman dinamik sudah terbukti baik pada pengelolaan persediaan, jaringan, penjadwalan kerja untuk karyawan, pengendalian produksi, perencanaan penjualan, dan bidang lainnya. Istilah program dinamis muncul karena perhitungan solusi menggunakan tabel-tabel. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dalam pemrograman dinamik. Yang pertama ada dekomposisi. Persoalan pemrograman dinamik dapat dipecah menjadi sub-persoalan atau tahap yang lebih kecil dan berurutan. Setiap tahap juga sebagai titik keputusan. Setiap keputusan yang dibuat pada suatu tahap akan mempengaruhi keputusan-keputusan pada tahap berikutnya. Yang kedua ada status. Status adalah kondisi awal atau SN dan kondisi akhir atau SN-1 pada setiap tahap tersebut keputusan dibuat atau DN. Status akhir pada setiap tahap tergantung kepada status awal dan keputusan yang dibuat pada tahap yang bersangkutan. Status akhir pada status tahap merupakan input bagi tahap berikutnya. Yang ketiga ada variabel keputusan dan hasil. Keputusan yang dibuat pada setiap tahap atau DN merupakan keputusan yang berorientasi kepada return yang diakibatkannya. Rn per delta N, tingkat maksimal atau minimal. 4. Fungsi transisi. Fungsi transisi menjelaskan secara pasti tahap-tahap yang saling berhubungan. Fungsi ini berbentuk fungsi hubungan antar status pada setiap tahap yang berurutan. Fungsi transisi secara umum berbentuk Sn-1 sama dengan Sn-Dn, di mana Sn-1 sama dengan status pada tahap N-1 atau status akhir pada tahap min N. Sn adalah status awal pada tahap min N. Yang kelima, ada optimasi tahap. Optimasi tahap dalam pemrograman dinamik adalah menemukan keputusan optimal pada setiap tahap dari berbagai kemungkinan nilai status inputnya. Fungsi umum dari keputusan optimal adalah Fn Sn Dn sama dengan return pada tahap min N dari nilai status input Sn dan keputusan Dn. Fn pangkat Sn, return optimal pada tahap min N dari nilai input status Sn. Dan yang terakhir adalah fungsi rekursif. Fungsi rekursif biasanya digunakan berbagai program komputer. Untuk setiap nilai sebuah variabel pada fungsi ini merupakan nilai kumulatif dari nilai variabel tersebut pada tahap sebelumnya. Pada pemrograman dinamik, fungsi umum ditulis sebagai Fn Sndn sama dengan Rn tambah Fn kurang 1 pangkat S kurang 1 Dn kurang 1. Prosedur optimasi diawali dari tahap awal menuju tahap akhir atau forward. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang karakteristik program dinamik. Beberapa karakteristik dari permasalahan yang dapat diformulasikan ke dalam program dinamik adalah: yang pertama, persoalan dapat dipisahkan menjadi beberapa tahap atau stage. Untuk setiap tahap membutuhkan keputusan kebijakan yang baku dan saling berhubungan. Yang kedua, setiap tahap memiliki jumlah status atau stage. Secara umum, sekumpulan status ini merupakan berbagai kemungkinan yang timbul dari sistem persoalannya. Yang ketiga, setiap keputusan kebijakan yang dibuat pada suatu tahap, status pada tahap tersebut ditransformasi ke dalam status yang berkaitan pada tahap berikutnya. Hubungan antara status pada tahap yang berurutan bisa bersifat deterministik atau probabilistik.
Yang keempat, solusi pada pemrograman dinamik berprinsip kepada optimalitas yang dikembangkan oleh Bellman. Kelima, keputusan pada tahap berikutnya bersifat independen terhadap keputusan sebelumnya untuk menyelesaikan persoalan programan dinamik. Dimulai dari solusi awal pada suatu tahap secara berurutan menuju tahap berikutnya dengan proses induksi mundur atau backward induction process. Yang keenam, solusi optimal yang dihasilkan pada setiap tahap berprinsip kepada hubungan dalam bentuk fungsi rekursif atau recursion relationship. Secara umum, bentuk fungsi rekursif adalah Fn star Sn sama dengan max per min Fn dikali Sn xn. Untuk setiap Fn star Sn sama dengan hasil optimal dari keputusan pada tahap n. Program dinamik pada umumnya menjawab masalah dalam tahap-tahap, dengan setiap tahap meliputi tepat satu variabel optimasi. Perhitungan di tahap yang berbeda dihubungkan melalui perhitungan rekursif dengan cara menghasilkan pemecahan optimal yang mungkin bagi seluruh masalah. Untuk memformulasikan suatu masalah yang menyangkut pengambilan keputusan optimal atau maksimal atau minimal ke dalam model program dinamik, terlebih dahulu harus didefinisikan 5 unsur dasar model program dinamik. Smooth like butter, like a criminal undercover. Don't pop like trouble, breaking into your heart like that. Cool shade stunner, yeah, owe it all to my mother. Hot like summer, yeah, I'm making you sweat like that. Break it down.